kelompok 6 saat ini sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional yang akan melakukan tugas sejarah. Museum ini bernama Museum Kebangkitan Nasional yang terletak di Jakarta Pusat. Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai sebuah monumen dari tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional serta ditemukannya organisasi dari pergerakan modern untuk pertama kali, yaitu Budi Utomo. Sebelum bangunan ini menjadi sebuah museum, dahulu bangunan ini digunakan sebagai sebuah sekolah yang didirikan oleh Belanda dengan nama sekolah yaitu School tot Opleiding van Inlandse Artsen yang disingkat dengan nama Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Alasan kami mengunjungi museum ini yaitu karena mendapatkan rekomendasi dari sosial media bahwa museum ini bagus untuk dikunjungi oleh anak sekolah. Sebab awalnya gedung ini adalah tempat pendidikan Stovia atau gedung sekolah kedokteran bagi pribumi. Dan saat ini saya berada di ruang Direktur Stovia. Ruangan ini biasa dijadikan untuk tempat pembinaan pelajar yang membutuhkan bimbingan khusus atau di zaman modern ini biasa disebut ruang PK atau ruang konsultasi. Di ruangan ini, pelajar dibina secara langsung agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya secara tepat waktu. Dan Direktur KF Roll, beliau adalah direktur yang menjabat sebagai Direktur Stovia pada tahun 1991 sampai dengan 1908. Beliau adalah orang yang memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan pelajarnya selama mengikuti pendidikannya berlangsung. Saat ini saya berada di kelas Stovia. Kegiatan belajar dalam kelas Stovia dimulai pada pukul 7 pagi hingga 12.30 siang. Dan waktu tiap mata pelajarannya yaitu 50 menit. Lalu pada pukul 8 hingga pukul 10 pelajar kembali memasuki kelas dan mereka pun belajar di bawah pengawasan guru pendamping. Saat ini kita berada di ruang pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama dan diturunkan secara garis turun-menurun. Lalu di sini ada kotak obat suku Dayak, kotak untuk menyimpan alat, bahan, dan ramuan tradisional di suku Dayak Pulau Kalimantan. Lalu sebelahnya ada boteka. Alat ini digunakan untuk menyimpan obat-obatan tradisional. Lalu timbangan miligram. Timbangan ini digunakan untuk menimbang ramuan obat-obatan dalam bentuk bubuk. Di sebelahnya ada timbangan ukuran gram yang bisa digunakan untuk menimbang. Nah, saat ini saya berada di ruangan yang memperlihatkan sebuah replika kapal FLC. Pada abad ke-17, kerajaan Belanda sangat mendominasi jalur penjelajahan Nusantara. Nah, ada sekitar 1058 kapal yang dikirim ke Nusantara untuk mengendalikan pemberontakan. Nah, kapal yang berukuran 39,9 meter itu termasuk dalam kapal yang berukuran kecil, sedangkan kapal yang berukuran 50,23 meter itu disebut dalam ukuran besar atau yang biasa disebut dengan istilah revolusi. Sekarang saya berada di ruang Dokter Jawa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sekolah dokter Jawa ini. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah kedokteran di Jawa di Rumah Sakit Militer Waterfrade. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama bagi mereka untuk diterima di sekolah ini. Sekarang saya ada di ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Stovia ini lebih menekan praktek sehingga membutuhkan media pembelajaran yang dapat memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini ditempatkan dalam ruang tersendiri, diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Sekian tugas sejarah
Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi